Ini adalah biaya iklan saya yang saya keluarkan selama 1 minggu ketika fokus di TikTok Ads. Dan ini adalah JMP yang saya dapetin. Pertanyaannya, apakah ini boncos dan apakah iklan di TikTok Ads lebih bagus dibandingkan iklan TikTok Promote? Saya bocorin di video ini. Oke, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya pengen memperlihatkan sebuah hasil eksperimen saya secara otodidak dari apa yang sudah saya pelajari tentang TikTok Ads, apa yang sudah saya trial and error, dan saya coba untuk terapin selama 1 minggu ini ngiklan di TikTok Ads dengan budget di angka 1 jutaan. Dan mungkin di sini perspektif yang saya sampaikan tentang TikTok Ads ini buat teman-teman akan ada pro dan kontranya. Jadi mungkin di sini selama teman-teman nonton dari awal sampai akhir video, usahakan ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Paham ya? Oke, jadi di sini mungkin saya akan coba untuk ngasih tahu dulu kalau misalkan teman-teman kayak semacam tergiur ya ngiklan di TikTok Ads karena bagus ataupun karena penasaran. Ingat, iklan di TikTok Ads ataupun di TikTok Promote itu tidak akan selamanya bagus. Banyak hal yang harus kita lakukan, banyak hal yang harus kita tes teman-teman ya, agar kita tahu mana yang harus dirubah dan mana yang harus dioptimalkan. Nah, jadi di sini teman-teman bisa digarisbawahi kalau misalkan mau ngiklan di TikTok Ads, yang pertama udah punya budget dingin, yang kedua harus siap terima yang namanya boncos ataupun rugi. Karena semua orang belajar kalau misalkan ngiklan di TikTok Ads tidak ada yang pakar, tidak ada yang ahli, dan tidak ada yang pro. Tetap mereka juga pasti ngalamin yang namanya boncos dulu. Oke, terus di sini kalau misalkan teman-teman yang masih nanya nih ya, Bang, kalau misalkan TikTok Ads buat affiliate masih bisa apa enggak? Jawabannya masih bisa, tapi mungkin teman-teman itu belum tahu ya settingan awalnya harus kayak gimana ya step by stepnya. Tenang aja, sudah saya siapin step by stepnya secara lengkap di video ini ya. Nah, di video itu teman-teman tinggal langsung akses aja ataupun linknya tinggal klik aja ya. Itu di atas tuh ada ya teman-teman. Kalian tinggal klik, nanti bakal langsung diarahkan. Di situ saya coba jelasin step by stepnya dari A sampai Z. Bahkan saya juga udah upload tuh video baru yang dimana ngebahas tentang masalah cara nurunin CPA ya. Oke, kita balik lagi ke inti poinnya. Tadi di awal saya ngomongin bagusan mana iklan di TikTok Ads dengan TikTok Promote. Sebetulnya ini nggak ada yang bagus ya. Tergantung kitanya sebagai pengiklan. Apakah kita paham tentang produknya, apakah kita tahu tentang konsep kontennya, itu pasti teman-teman bakal ngalamin kalau misalkan udah terjun di lapangan. Tapi kalau ngomongin masalah perbedaan, jelas ini ada perbedaannya. Nah, saya akan ambil 2 perbedaan umum yang bakalan teman-teman rasain nantinya. Yang pertama, di TikTok Ads itu kita bisa ngiklan dengan konsepnya schedule ataupun dijadwalkan. Sedangkan di aplikasi TikTok itu nggak bisa. Yang kedua, dari segi demografi. Di TikTok Ads kita bisa ngiklan yang dimana marketnya ini lebih spesifik ya, lebih dalam. Sehingga ketika kita mengiklankan sebuah produk itu bisa langsung nyasar ke marketnya. Jadi nggak kemana-mana. Sedangkan di aplikasi TikTok itu emang ada yang namanya iklan manual, tapi tidak spesifik dari TikTok Ads-nya. Kayak gitu teman-teman ya. Dan nanti kalian kalau misalkan terjun selama 1 minggu, 2 minggu, ataupun 1 bulan, bakalan mengetahui perbedaannya dan kelebihannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke inti poinnya. Ada 3 hal yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama, saya akan ngomongin tentang trik konten ataupun konsep konten yang saya siapkan khusus untuk iklan. Yang kedua, dari segi penjualannya ini boncos apa enggak. Yang ketiga, iklan penargetan apa yang saya gunakan selama saya 1 minggu fokus di TikTok Ads. Oke, kita ngomongin dulu dari yang pertama teman-teman ya. Trik konsep konten ini banyak sekali ya. Kalian bisa menggunakan kalau data untuk bisa melihat referensinya, tapi di sini saya coba untuk menggunakan yang gratisan, yaitu yang ada di aplikasi TikToknya. Jadi di sini selama saya coba untuk ngiklanin sebuah produk Pesa Muslim, itu saya coba cek dulu ya, apakah ada konten yang emang jadi sebuah referensi gitu. Kalau misalkan ada ya saya coba. Nah, caranya gimana? Kita tinggal cari aja produknya yang lagi rame gitu ya. Nah, di situ bakal ketemu tuh produknya. Kita tinggal klik produknya, maka bakal muncul di bawahnya itu kayak semacam komisinya ya. Komisinya muncul, kita tinggal klik aja di bagian komisi, maka bakal muncul kayak semacam contohnya referensi konten yang emang udah menghasilkan penjualan dari produk tersebut. Dan disitulah saya coba untuk ATM, amati, tiru, lalu modifikasi dengan bahasa dan gaya saya pribadi. Nah, disitu udah nemu tuh ya konsep kontennya. Kenapa kita harus pakai cara seperti itu? Sebetulnya nggak wajib, cuman kalau misalkan kita pengen kontennya yang benar-benar agak sedikit profesional, yang benar-benar prepare, yang dimana ketika kita diiklankan, semua permasalahan audiens itu bakalan tahu. Kita harus seperti itu teman-teman ya. Kalau misalkan kita sering bikin konten setiap harinya buat keranjang kuning, bikin konten aja yang asal-asalan terus diiklankan di TikTok Ads, ya itu besar kemungkinan bisa aja boncos. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman mau ngiklan di TikTok Ads, usahakan
prepare dulu kontennya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan. Dan konsep konten yang saya lakukan di sini hard selling ya, bukan soft selling. Gimana? Kalau misalkan teman-teman mau coba, silahkan dicek aja setiap produk yang ada di showcase-nya dan coba perhatikan beberapa kreator yang udah menghasilkan bagaimana dia itu bikin kontennya. Sekarang kita ngomongin yang kedua. Apakah saya ini dapat keuntungan ataupun tidak? Nah, ini mungkin pertanyaan yang perlu saya coba sampaikan teman-teman ya. Kita akan langsung aja bedah ya. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke TikTok Ads-nya. Nah, ini adalah biaya yang saya keluarkan, impresinya segini, kliknya segini, dan dapat konversi di angka 64. Biaya 726.000, dapat penjualan 64 pitches. Apakah ini boncos ataupun tidak? Kalau misalkan kita lihat, mungkin bisa aja boncos, dan untungnya ini kecil teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita lihat di bagian sini, kita akan coba filternya dari tanggal 23 sampai tanggal 1 seperti ini. Maka seginilah yang saya dapetin. Kurang lebihnya 1.100.000-an. Nah, fokusnya di satu akun affiliate aja. Jadi, saya running satu akun affiliate 726.000. Saya dapat keuntungan bersih komisinya. Ini komisi yang masuk ya, di angka 1.100.000. Berarti untung ya, teman-teman. Untung berapa? Ya, mungkin bisa aja untungnya di angka 200 lebihan. Lumayan tuh ya. Balik modal iya, ya untung dapat. Nah, terus di sini kita ngomongin tentang yang namanya penargetan iklan. Jadi di TikTok Ads itu ada yang namanya pemilihan penargetan iklan, yang dimana iklan kita ini tujuannya kemana? Apakah ke klik doang, ke mulai check out doang, ke pembelian doang, ataupun yang dimana ini memaksimalkan pendapatan kotor. Kalau saya pribadi itu pilih yang pembelian. Jadi ini kita harus setting kayak semacam CPA teman-teman ya. Dan ini sudah saya bahas ya di beberapa tahun yang lalu tentang masalah CPA ini. Cuman saya coba CPA ini karena saya punya PR gimana caranya konten affiliate saya ini bisa dapat CPA di bawah 10 ribuan. Dan alhamdulillahnya dapat di angka 10 ribuan. Berarti PR saya iklan pakai konsep penargetan CPA itu udah kelar. Tinggal coba yang luasnya. Nah, mungkin teman-teman yang pengen tahu gimana Bang cara nunin CPA-nya. Nah, sudah saya coba jelasin ya. Full lengkap teman-teman ya. Bahkan saya coba bedah juga dapurnya. Kalian bisa tonton aja di video yang ini ataupun bisa langsung klik aja link yang ada di atas. Jadi di sini gimana cara nyeting untuk bagian pembeliannya? Nah, sebetulnya simple teman-teman ya. Kita masuk aja ke bagian campaign. Ini buat yang belum tahu ya, saya akan coba untuk jelasin lagi step by stepnya. Kita tinggal klik aja di bagian buat teman-teman ya. Nah, di bagian buat ini kita tinggal seperti biasa bikin yang namanya nama campaignnya. Di bagian penjualan ini silakan atur nama campaignnya pengen nama apa. Kalau misalkan pengen depaut udah depautin aja. Dan di sini yang harus kita perhatikan adalah kalau misalnya kita mau pilih yang video shopping ads ataupun live shopping ads, kita tautin dulu yang namanya akun affiliate-nya teman-teman ya. Misalkan akun affiliate-nya saya tautin yang ini ya. Setelah itu di sini kita pilih kayak semacam demografi dan lain-lain. Silakan isi dulu di bagian lokasi, usia, terus minat. Dan ini untuk bagian biayanya. Nah, disinilah yang disebut dengan penargetan. Penargetan ataupun tujuan pengoptimalan ya lebih tepatnya. Jadi di sini tuh ada 4 teman-teman ya. Pendapatan, pembelian, mulai check out dan klik. Kalau saya pilih yang ini, pembelian ya. Apakah CPA-nya saya setting? Misalkan saya setting di angka 8.000, 10.000 gitu ya, biar bisa dapat CPA segitu. Jawabannya enggak. Justru saya sengaja dibuat default, dibuat otomatis. Nah, ketika saya running, teman-teman ya, secara otomatis, tahu nggak dapat berapa? Dapat 30.000 CPA-nya. Gede banget dan terjual cuma 1. Ini buat yang belum tahu ya, manfaat dan fungsi dari CPA itu apa? Kalau misalkan CPA kita semakin rendah, maka penjualan semakin tinggi. Sedangkan kalau misalkan CPA-nya semakin tinggi, maka penjualan akan semakin susah. Contohnya kayak gimana? Contohnya ada satu iklan yang sudah saya running teman-teman ya. Iklannya ini iklan mukena karena saya rusuh ya untuk ngiklannya, settingnya gitu ya. Alhasil nih ya, contohnya yang ini nih. Contohnya yang bagian iklan ini, campaign dari mukena ini ya. Ini biayanya 66.000 ya, untuk bagian kliknya ini masih mahal ya. Nih masih mahal. Berbeda dengan yang dapat CPA 10 ribuan yang ini. Udah di angka 100 perakan. Nah, di sini tahu nggak dapat penjualan berapa di sini? Dapat penjualannya itu di angka 1 ya, kalau nggak 1 ya, ya. Dapat angka 1 dan CPA-nya segini. Ya, kurang lebih di angka 66 ribuan teman-teman ya, tinggi banget. Jadi di sini untuk bisa mendapatkan penjualan lebih tinggi biasanya itu pengaruhnya di CPA. Kalau misalkan ROAS itu saya belum coba untuk ulik lagi. Apakah iklan CPA itu kita bisa tahu berapa ROAS yang bakalan bisa kita dapat? Jawabannya bisa. Gimana caranya? Kalian tinggal pergi aja ke bagian bossines.tiktok.com, terus kalian pergi ke bagian analitik. Scroll ke bawah dari sini ya, dari analitik ini ataupun dari gambaran, di bagian gambaran.
di bagian ini kalian tinggal scroll ke bawah. Di sini bakal ada datanya seperti ini, terus kalian tinggal scroll lagi. Nah, di sini bakalan ketahuan konten mana yang punya CPA, ROAS ya. Nih, contohnya di sini, teman-teman ya. Ini ya, yang konten ini kan ini yang saya push ya iklannya. Ini saya dapat ROAS berapa? Nih, dapat ROASnya di angka 12%-an. Tinggi banget ya dibandingkan dengan ROAS yang lain. Nah, ini ROASnya baru 6. Jujur yang ini yang saya iklan nih, teman-teman ya. Nih, yang saya iklan itu yang ini. Nah, ini yang diiklanin ya dengan budget 200.000 itu dapat di angka segini untuk ROAS-nya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Gimana cara saya ngiklan di TikTok Ads dengan konsepnya itu penargetan. Nah, mungkin buat teman-teman yang pengen nyoba juga untuk ngiklan di TikTok Ads, ya saya saranin sih kalau misalkan mau ngiklan di TikTok Ads itu jangan punya budget di angka 100.000 ataupun 200.000. Karena modal 200.000 itu menurut saya kurang. Serius teman-teman ya, kurang. Lebih baik teman-teman coba aja di TikTok Promote kalau misalkan punya budget di angka 200.000. Tapi kalau misalkan pengen coba untuk ngulik bener-bener, pengen serius ya, intinya udah capek sama iklan di aplikasi TikTok, pengen nyoba yang lebih wah lagi di TikTok Ads, ya usahakan budgetnya di angka 600.000 deh buat saya pribadi ya. Jadi biar lebih enak gitu ya, biar lebih tahu gitu. Dan teman-teman juga harus tahu semua fiturnya, terus tahu juga kemana konten kita ataupun produk kita itu ditargetkan. Kalau misalkan kita tahu, insya Allah itu bakal ada yang namanya timbal baliknya ataupun bisa untung dari iklan di TikTok Ads. Nah, jadi itulah teman-teman ya. Sedikit saya pengen coba untuk sharing hasil eksperimen saya selama saya ngiklan di TikTok Ads. Dan semoga itu bisa membantu. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Itu saja mungkin di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.